Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Kemudian yang kedua, ada kenaikan titik didih. Yang ketiga, ada penurunan titik beku. Dan yang keempat, ada tekanan osmotik larutan. Ya, ada 4 ini. Nah, untuk membahas ini, kalau misalkan kita mau bahas satu-satu nih, kenapa terjadi tekanan uap jenuh, kenapa ada kenaikan titik didih, dan seterusnya sampai osmosis, kita nggak akan cukup waktu gitu. Mungkin butuh waktu 2 jam gitu ya. Tapi kita waktunya cuma 1 jam, jadi nggak akan sempat nanti. Jadi kita akan langsung saja ke poin-poinnya. Kita mulai dari sini, diagram fase. Ada yang sudah bisa baca ini? Sudah? Alhamdulillah. Bisa ya? Udah bisa? Oke, di diagram fase di sini kita bisa melihat kondisi dari suatu zat, entah itu dia berupa pelarut ataupun larutan pada suhu dan tekanan tertentu. Dia fasenya dalam fase apa gitu ya, bentuk atau wujudnya itu apa, apakah dia padat, gas, atau cair. Nanti setiap zat itu akan punya diagram fasenya sendiri-sendiri ya. Nah, di sini, ini langsung keluarin aja deh. Kalian. Nah, di sini ada garis yang utuh ini, sama ada yang garis putus-putus. Yang utuh ini garisnya, ini adalah garis punya si pelarut. Ini yang lebih dalam, ini posisi si pelarut ya. Sedangkan yang di luar ini yang putus-putus, ini yang punya si larutan. Nah, ini larutan, ini pelarut. Diingat-ingat ya posisinya ya. Larutan ini yang lebih luar, pelarut lebih dalam. Nah, situ ada keterangannya, EB. EB ini adalah garis titik didih pelarut. Kalau kita lihat, EB ini adalah garis yang memisahkan fase cair menjadi gas. Cair sama gas ini ya, dia misahin ini. Nah, ini garis titik didih. Ya, dia garis titik didih dari suatu pelarut. Karena kan kita tahu bahwa kondisi mendidih itu, bukan kondisi mendidih ya, ketika kita mendidihkan air pasti ada perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya, ada perubahan wujudnya, dari cairnya menjadi gasnya. Nah, kemudian tadi kenapa kemudian si D ini titik didihnya di sini ya posisinya? Kenapa titik didih posisinya kita ambil garis yang ini? Karena tadi yang namanya mendidih itu kondisi ketika tekanan uap larutannya atau pelarutnya sama dengan tekanan atmosfer. Dan tekanan atmosfer kita rata-rata adalah 1 atmosfer. Rata-rata ya, rata-ratanya 1 atmosfer. Sehingga titik didih dari suatu zat biasanya diukur pada kondisi di sini, di 1 atmosfer ini ya. Nah, kemudian garis EA. Di sini ada garis EA. Garis EA ini adalah garis titik beku pelarut. Ya, garis titik beku pelarut, perubahannya dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat, ini dia garis titik beku. Ya, garis titik bekunya. Kemudian FB aksen, ini adalah garis titik didih larutan. Kalau larutan ini punya si larutan ini sama perubahannya dari cair ke gas. Terus yang F aksen berarti titik beku pelarut. Nah, sekarang ngomongin dari sifat koligatifnya. Jadi dari diagram fase ini kita bisa melihat 3 sifat koligatif. Yang bisa kita lihat adalah 3 sifat koligatif. Ya, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan juga penurunan titik beku. Itu bisa kita lihat semuanya ada di sini gitu ya. Jadi yang nggak bisa kita lihat cuman tekanan osmosis. Nah, D aksen ini kenaikan titik didih. Kenapa di sini disebut kenaikannya? Karena tadi ya, diukur semuanya harus dalam kondisi 1 atmosfer. Gitu. Jadi yang kita bandingkan titiknya adalah ketika 1 atmosfer dua-duanya. Si pelarutnya 1 atmosfer tekanannya, larutannya juga 1 atmosfer. Nah, kenapa bisa terjadi kenaikan titik didih di sini? Sebenarnya alasannya itu adalah karena ada yang namanya penurunan tekanan uap. Gitu. Karena ada penurunan tekanan uap. Jadi dalam kondisi suhu yang sama, larutan itu akan memiliki tekanan yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Kan ada penurunan ya, dia turun.
Gitu. Di sini turun. Jadi kalau kita lihat di garis D ini, di sini ya, kalau di garis D ini berarti, nah si D di garis ini, di garis yang ini, pada suhu D, larutan itu dia tekanannya belum nyampe 1 atm, sehingga pada suhu D dia belum bisa dikatakan mendidih. Sehingga harus ditambahkan suhunya lagi sampai tekanannya 1 atm gitu. Sehingga ada perubahan, ada kenaikan di sini titik didihnya. Nah, ini selisihnya ini yang kita sebut sebagai kenaikan titik didihnya gitu ya, kenaikan titik didih. Kalau suhunya sama yang terjadi itu adalah penurunan tekanan uap. Ya, kalau di sini ada G sama G aksen kan garis lurus ya. Kalau kita mau ambil di sini B misalkan, di sininya ada F misalnya atau apalah di sini ya. Ini dalam satu garis lurus ini, dalam suhu yang sama. Nah, di sini ada yang namanya penurunan tekanan uap. Ini turun. Ada penurunan tekanan uapnya. Nah, kalau untuk titik bekunya sama kondisinya, kita ukur dalam kondisi 1 atmosfer, ya, sama-sama diukur dalam kondisi 1 atmosfer. Nah, di sini juga sama nih, turun gitu kan. Ada penurunan ya. Jadi larutan itu akan lebih sulit membeku daripada pelarut. Larutan lebih sulit membeku daripada pelarutnya, sehingga untuk membekukan suatu larutan butuh suhu yang lebih rendah daripada pelarutnya. Gitu. Nah, penurunannya ini ya, penurunan suhunya ini yang kita sebut sebagai penurunan titik bekunya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini, sudah ada keterangannya ya. Ini ada tekanan uap larutan, di sini ada tekanan uap larut murni. Nah, ini delta P-nya, ini delta TB-nya, ini delta TF-nya. Gitu. Nanti bisa dilihat di sini ya keterangannya. Ada pertanyaan untuk yang ini, diagram fase? Enggak ada, bisa ya bacanya ya. Sebenarnya kalau di diagram fase yang penting kita bisa bedain mana garis punya pelarut sama garis punya larutan. Kalau udah bisa bedain itu nanti biasanya lebih mudah. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sifat koligatif karena kita berbicaranya tentang konsentrasi dari larutan, gitu ya. Berarti kita ngomongin zat terlarutnya juga di sini. Dan yang namanya larutan itu ada larutan elektrolit sama ada yang larutan non elektrolit gitu ya, tergantung dari tergantung dari si yang kita larutkannya, dia elektrolit atau non elektrolit, terionisasi atau enggak terionisasi. Nah, karena ada yang akan mengalami ionisasi, gitu ya, ada beberapa zat terlarut yang dia bisa mengalami ionisasi dan itu akan menyebabkan perubahan konsentrasi partikel zat terlarut gitu ya. Jadi nilai konsentrasi zat terlarutnya akan berbeda dengan konsentrasi zat awalnya, sehingga harus ada yang namanya faktor koreksi. Harus dikoreksi jumlahnya gitu ya. Kita di sini akan ketemu yang namanya I, yaitu faktor Van Hoff. Maksudnya gimana sih faktor Van Hoff ini? Jadi misalkan ya, misal kita punya NaCl, ya, garam dapur. NaCl konsentrasinya 1 molar. Nah, kita udah sama-sama paham bahwa ketika kita melarutkan NaCl dalam air, si NaCl ini dia akan terionisasi, membentuk Na+ dan Cl-, ya kan? Membentuk Na+ dan Cl-. Nah, di sifat koligatif yang diperhitungkan itu adalah partikel zat terlarutnya. Berarti dalam kondisi NaCl yang dilarutkan itu, yang dihitung bukan NaCl awalnya. Ya, bukan NaCl awalnya berapa molar, tapi berapa total konsentrasinya, Na+-nya dan juga Cl- nya. Gitu. Jadi kan NaCl, misalkan dari 1 molar. Ternyata dia terionisasi jadi Na+ dan Cl-, maka totalnya bukan jadi 1 molar lagi gitu kan. Tapi jadi 2 molar gitu. 1 molar Na+ dan 1 molar Cl-, gitu. Sehingga di situ ada yang namanya faktor koreksi. Oke, jadi nilainya harus dikoreksi. Kalau pakai I elektrolit kuat ya nggak harus. I itu yang penting elektrolit. Dia mau elektrolit kuat atau elektrolit lemah, kita pakai nilai I-nya. Kita pakai nilai I.
Cara nentuinnya gimana? Nanti kita akan bahas ya. Oke, nah ini rumus-rumusannya bisa dihafalkan, gitu ya, karena tadi sifat koligatif ini kebanyakan tinggal pakai rumus aja sebenarnya. Jadi kalau kita tahu rumus yang mau kita pakai yang mana, gampang koligatif. Nah ini rumusannya untuk delta P berarti penurunan tekanan uap. Kalau penurunan tekanan uap, rumusannya berarti P0 dikalikan dengan fraksi mol zat terlarutnya. Kalau untuk yang P, ini punya si tekanan larutan, berarti di P0-nya kita kalikan dengan XP-nya, atau fraksi pelarutnya. Delta TB, KB kali M, delta TF, KF kali M, P MRT ya. Nah ini silakan dihafalkan. Kalau di elektrolit, berarti tinggal ditambahin I-nya aja. Kali I, kali I, kali I. Nah hati-hati yang di sini. Untuk yang penurunan tekanan uap, baik nyari delta P atau P, karena I itu adalah untuk mengoreksi jumlah partikel terlarut, maka nilai I ini hanya dikalikan ke mol terlarutnya aja. NT dikali I. Ya, NT mol terlarut dikalikan I. Gitu. Jadi I-nya kita kalikan ke si terlarutnya. Gitu ya. Ini jadi hati-hati di sini. Jadi nggak bisa kita langsung ngali di luar gitu. Ini kan langsung dikali keluar ya. KB M kali I, KF M kali I, MRT kali I. Kalau yang ini nggak bisa kita nulisin langsung P0 dikali XT kali I, itu nggak bisa, nanti salah. Gitu. Jadi hati-hati ya di sini ya. Nah, gimana cara nentuin I-nya? Nilai I secara rumusan itu dirumuskan 1 plus N minus 1 dikali alfa. Rumusannya seperti ini. N-nya adalah jumlah koefisien ion dan alfanya adalah derajat ionisasi. Jadi di sini tadi ya berlaku untuk elektrolit kuat maupun untuk elektrolit lemah. Yang penting dia elektrolit. Yang penting elektrolit dia berlaku. Nah, berarti di sini yang harus kita tentukan adalah nilai N-nya. Ini nilai N ini yang harus kita tentukan. Karena kalau untuk nilai alfa biasanya ada dalam soal. I-nya hanya bisa dikali sama NT. Iya, I itu untuk mengali atau mengoreksi NT. Jadi dikalinya sama si NT-nya aja. Pelarut nggak usah. Balik lagi ke sini. Nah, untuk ngitung N-nya gimana? Yang penting kita bisa ionisasi. Poinnya di situ. Misalkan tadi NaCl. NaCl terionisasi jadi Na plus dan Cl minus. Na-nya 1, Cl-nya 1. 1 tambah 1 berarti N-nya 2. Ya. CH3COH ini juga sama, dia terionisasi jadi CH3COH minus sama H plus. Ini 1 tambah 1 2 gitu kan. BaOH 2 kali, Ba2 plus 2OH minus, 1 tambah 2 berarti 3. Gitu. Yang lain juga sama. Nah, jadi poinnya di sini untuk menentukan nilai N itu kita harus bisa ionisasi ya, harus bisa ionisasi. Nah, kalau misalkan bingung ionisasinya gimana? Gitu ya. Kalau kita ketemu senyawaan ionik sebenarnya akan mudah untuk ionisasi. Mudahnya gimana? Misalkan nih ya, K2SO4. Ingat yang namanya ionik biasanya dia terdiri dari kation anion. Kation biasanya berupa logam dan anionnya berupa non logam ya kan? K2SO4. Kita tahu K itu logam, kalium ya, golongan 1. Ya udah ambil aja depannya nih. K-nya kita pisahin sama SO4. Oke, bentar. Ini kita bisa pisahin aja. Depannya kita ambil, belakangnya biarin aja. Ini pisahin. K-nya ada 2 kan? Ini K-nya ada 2. SO4 ini hati-hati, dia satu kesatuan. SO4-nya ada 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi kita kalau nggak mau ionisasi ya udah langsung aja. Ini juga sama nih, Na3PO4, kita ambil Na-nya. Na-nya 3, PO4, hati-hati juga sama, dia satu kesatuan. 3 tambah 1 jadi 4. Ini juga sama, MgCrO4, pisahin aja. Mg-nya 1, CrO4-nya juga ada 1, berarti 2. Gitu. Nah, kalau elektrolit kuat, nilai alfanya itu sama dengan 1, dianggapnya nilainya 1, maka nilai I-nya akan sama dengan nilai N-nya.
Gitu. Tadi ada yang nanya, kalau alfanya 1 ambil N-nya. Iya. Jadi kalau dia kuat, nilai alfanya kita anggap 1, ya udah, nilai I-nya akan selalu sama dengan nilai N-nya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk yang non-elektrolit, elektrolit kuat, dan untuk yang elektrolit lemah. Untuk yang non-elektrolit, tadi sebenarnya kita nggak usah dikoreksi lagi ya. Nilai alfanya 0 karena tidak terionisasi, maka nilai I-nya itu akan sama dengan 1. Bisa diabaikan, nggak usah dikali I, nggak apa-apa. Tapi untuk elektrolit kuat, dia nilai I-nya akan sama dengan nilai N-nya. Elektrolit lemah tergantung nilai alfa sama nilai N-nya. Nilai alfa tadi biasanya diketahui biasanya. Gitu. Yang penting bisa ngitung N. Ini contoh-contohnya. Non-elektrolit biasanya ini urea, gula, alkohol gitu ya. Elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat, sama garam. Diingat-ingat lagi senyawaannya. Kemudian elektrolit lemah, asam lemah, sama basa lemah. Ini diingat-ingat ya. Kalau untuk yang asam elektrolit lemah sebenarnya kita gampang kalau dibedain di soal ya. Kalau soalnya hitungan kita gampang untuk bedain dia masuk elektrolit lemah atau bukan. Karena nilai alfanya ada, entah itu dia ditanya atau dia diketahui. Ya, bisa ditanya atau diketahui nilai alfanya. Nah, tapi kalau untuk yang elektrolit kuat, nggak ada nilai alfanya gitu kan. Nilai alfanya nggak ada. Jadi, ini harus diingat-ingat nih, elektrolit kuatnya. Nilai alfanya harus diingat-ingat. Enggak, nilai alfa senyawanya ya, senyawanya harus diingat-ingat untuk yang elektrolit kuat. Karena bisa jadi kita ketukar sama yang non-elektrolit, sama-sama nggak diketahui alfa kalau di soal. Elektrolit lemah gampang. Oke, kita contoh ini. Yang kuat alfanya 1, ya. Yang kuat alfanya 1. Jadi makanya nggak pernah dikasih tahu di soal ya. Oke, soal yang ini kira-kira apa jawabannya? Makin banyak partikel zat terlarut dalam larutan, sifat larutan yang tepatnya apa? Ada yang bisa soal yang ini? Silahkan. Oke, sudah ada yang jawab. Oke. Oke, sudah beberapa orang yang menjawab. Kebanyakan benar, tapi masih ada yang salah juga. Oke. Oke, jawabannya kita lihat. Apa sih jawabannya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita balik ke sifat koligatifnya aja sebenarnya ya. Balik ke sifat koligatifnya. Sifat koligatif tadi itu kan ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Jadi kalau misalkan partikel zat terlarutnya itu dia semakin banyak, partikel zat terlarutnya semakin banyak, maka penurunan tekanan uapnya semakin besar. Ya, penurunan tekanan uapnya semakin besar. Kalau penurunan tekanan uapnya semakin besar, maka tekanan uap jenuhnya akan semakin rendah. Ya kan? Kalau turunnya banyak, berarti kan semakin rendah gitu. Jadi semakin banyak partikel zat terlarut, berarti tekanan uap jenuhnya akan semakin rendah. Ketemu jawabannya ya langsung ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau misalkan titik didih gimana? Kalau titik didih, itu kan sifatnya dia kenaikan. Naik ya, kenaikan titik didih. Berarti kalau zat
terlarutnya semakin banyak, partikel zat terlarutnya semakin banyak, titik didihnya semakin tinggi, ya kan? Titik didih akan semakin tinggi. Kalau titik beku gimana? Titik beku penurunan titik beku. Berarti kalau semakin banyak partikel zat terlarutnya, penurunannya itu akan semakin besar. Kalau turunnya banyak, berarti titik bekunya semakin rendah, ya. Turunnya banyak, titik bekunya semakin rendah. Kalau untuk yang tekanan osmotik akan semakin tinggi, ya. Semakin banyak partikel zat terlarutnya, tekanan osmotiknya akan semakin tinggi. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, yang masih salah silahkan diperhatikan lagi ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Nah, oke, baca ini lagi. Masih ingat bacanya? Berdasarkan grafik, titik beku pelarut dan titik didih larutan ditunjukkan oleh yang mana? Mana yang menunjukkan titik beku pelarut dan titik didih larutan? Oke. Sudah ada beberapa orang yang menjawab. Masih ada yang salah jawabannya. Oke, sudah banyak nih. Yang benar udah banyak juga. Oke, kita lihat ya jawabannya. Tadi ya, kalau di diagram fase ini, kita harus tahu dulu mana garis punya pelarut sama garis punya larutan. Garis ini punya siapa nih? Ini garis yang ini. Yang lebih dalam itu punya si pelarut. Yang luarnya ini punya si larutan. Oke. Nah, yang diminta titik beku pelarut. Titik beku, yang namanya membeku suhunya kan dingin ya, suhunya rendah. Berarti suhu rendah cari aja nih. Ini kan suhu semakin kanan semakin tinggi. Berarti yang rendah adalah titik yang E ini. Oh, berarti E aksen ini adalah titik beku pelarut. Ya, titik beku pelarutnya adalah E aksennya. Kemudian untuk titik didih larutannya gimana? Titik didih larutan. Larutan garis yang ini kan? Ya, garis yang ini. Yang namanya mendidih suhunya tinggi. Mana yang suhunya tinggi? Oh, ini yang G. Oh, berarti G aksen ini adalah titik didih larutan. Jadi jawabannya yang C. Oke, sudah banyak yang bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ini, sebanyak 60 gram urea dilarutkan dalam 360 gram air. Bila pada suhu percobaan tekanan uap jenuh air murni adalah 210 mm Hg, maka penurunan tekanan uap jenuh larutannya adalah berapa? Ini yang bisa. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, nanti kita lihat ya jawabannya benar nggak nih. Ada dari siapa nih? Caca, ada Kuma, Gana, Adinda. Oke, ada Alisa. Ada siapa lagi nih? Hanif. Oke, kita lihat ya.
Di soal yang ini kita berbicara tentang penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh berarti kita pakai rumusan yang delta P. Ini rumusannya ya. Delta P sama dengan XT dikali P0, berarti delta P-nya NT per NP plus NT dikali P0. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya. Nyari mol, massa per MR. Masukin angkanya. Ini ya. Untuk NT berarti terlarutnya si urea 60 gram per 60 mR-nya. Untuk NP-nya 360 gram per 18. 18 ini MR air ya, H2O. Diingat-ingat. Karena H2O untuk air biasanya suka nggak diketahui, suka nggak dikasih nilai MR-nya. Jadi diingat-ingat aja. MR-nya 18 untuk air. Terus ditambah 60 per 60 punya si ureanya. Dikali P0-nya, tekanan murninya 210. Ya udah, tinggal hitung deh. 60 bagi 61, 360 bagi 18, 20, 60, 61. Jadinya 1/21 dikali 210 jadi 10 mm Hg. Jawabannya berarti yang A begitu. Oke, selamat yang benar. Udah banyak nih ya yang benar ya. Yang masih salah, udah tahu ya salahnya di mana. Yang jawab E sepertinya salah pakai rumus. Pakainya XT, bukan XP ya. Kalau kenaikan apa nih? Kenaikan tekanan uap nggak mungkin karena sifat koligatifnya penurunan. Kan sesuai sifatnya ya. Kalau tekanan uap berarti pasti turun. Pasti turun. Nggak naik. Suhu jadi beku. Kalau yang namanya kenaikan itu kan pakainya apa namanya? Yang naik itu cuman titik didih sama osmosis. Tekanan uap sama titik beku itu dia turun nanti ya. Jadi kalau ngomongin beku ya berarti kita pakai yang delta TF gitu. Kalau beku pakainya delta TF. Kalau ini kan ngomongin tekanan uap. Jadi sesuaikan dengan sifat koligatifnya. Ya, sesuaikan dengan sifat koligatifnya. Kalau untuk soal yang ini kita berbicara tentang tekanan uap. Ya, kita ngomongin tekanan uap pakai rumus yang tekanan uap. Kalau kita ngomongin yang lain soalnya berarti kita pakai rumus yang lain. Ya gitu. Kita lanjut dulu ya, nanti ketahuan. Oke, yang ini. Sebanyak 18,6 gram etilen glikol C2H6O2, MR-nya 62, dilarutkan dalam 100 gram air. Titik didih dan titik beku larutannya berapa? Oke, sudah ada yang jawab? Hati-hati ya, yang ditanya adalah titik didihnya dan titik bekunya. Oke, jawabannya sepertinya sudah bisa semua nih. Oke, jawabannya adalah Oke, karena kita ngomongin titik didih sama titik beku, dan titik didih, titik beku itu kita pakainya molalitas, ya. Kita pakainya molalitas, berarti kita bisa cari rumus molalitasnya dulu. Ingat ya, rumus molalitas ini. Berarti massa per mR dikali 1000 per P. Ya, massa per mR dikali 1000 per P. Ya udah, cari molalitasnya dulu deh. 18,6 bagi 62, ini massanya ya. Dari sini mR-nya ada. Kemudian dikali 1000 per 100, molalitasnya 3. Delta TB, M kali KB. Ini ya, yang naik itu delta TB. Delta TB itu kenaikan.
Nah, karena ngomongin titik didih, berarti pakainya ini. Delta TB, M kali KB. Tinggal masukin aja, M-nya udah ada, 3. KB-nya ada 0,52, berarti 3 kali 0,52, 1,56. Hati-hati, ini bukan jawaban yang ditanya. Karena yang ditanya adalah titik didihnya, bukan kenaikannya berapa. Delta TB itu baru kenaikannya. Oke, kita cari delta TF-nya dulu. Delta TF, M kali KF, jadi bedanya KB sama KF-nya aja. M-nya ada 3, KF-nya 1,86, delta TB-nya 5,58. Nah, sekarang baru ini yang ditanyakan. Titik didihnya. Titik didih diperoleh dari titik didih pelarut murninya, kita tambahkan dengan delta TB. Kenapa kita tambah? Karena naik. Naik ya, kenaikan. Jadi kita tambah. Jadi TB-nya 100 ditambah 1,56. Dari sini delta TB-nya kita dapat 101,56. TF-nya, titik bekunya, ini diperoleh dari titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunannya delta TF. Jadinya 0 dikurangi 5,58 dapat minus 5,58. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, semuanya rata-rata hampir betul ya. Oke, selamat yang udah bisa. Bisa ya, bisa ya. Nah, ini rumusnya ini doang gitu. Makanya kalau kaligatif itu sebenarnya nggak terlalu susah, kita tinggal masuk rumus aja. Yang penting tahu rumusnya. Ini rumusnya ya. Delta TB, ini delta TF. Diingat-ingat, M kali KB, M kali KF. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? KB sama KF biasanya selalu ada, biasanya ada di soal. Biasanya ada di soal. Tapi kalau mau dihafalin boleh, tapi ini untuk yang 0,52 dan 1,86 hanya untuk air. Ingat ya, hanya untuk pelarut air. Kalau pelarutnya kita ganti sama yang lain, maka nilainya akan berbeda. 100 ini dari mana? 100 titik didih air. Kalau ini nggak diketahui di soal ya. 100 sama 0 ini nggak diketahui di soal, tapi ini pengetahuan umum. Titik didih air 100, titik beku air 0. Jadi di sini TB-nya 100 titik didih air. Ini 0 titik beku air. Delta TB, oh sorry, salah. Ini delta TF harusnya ya. Salah ketik. Ini harusnya delta TF. Tipe nih, tipe. Nilai KF sama KB untuk air tetap ya nilainya segitu karena udah tetapan ya. KF sama KB itu tetapan, tapi nilai tetapannya berbeda untuk setiap pelarut. Jadi kalau ganti pelarut beda nilai, tapi kalau sama pelarutnya ya sama nilainya. Gitu. Ini sorry ya, ini tipe nih, tipe. Harusnya ini TF bukan TB. Ini salah ya, ini salah. Gitu. Aman ya, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ngitung TF pasti udah dari 0 kalau pelarutnya air. Kalau pelarutnya air ya 0. Kalau bukan air ya nggak 0. Tergantung berapa titik bekunya. Ya, kalau bukan air tergantung titik bekunya berapa. Cuman kalau bukan air biasanya dikasih di soal titik bekunya berapa gitu. Misalkan yang ini. Jadi kan diketahui nih. Soal yang ini pelarutnya benzena. Lihat KF-nya beda kan? KF-nya 5,12 bukan 1,86 lagi. Berubah dia karena pelarutnya berubah. Nah, titik bekunya kalau bukan air biasanya dikasih titik beku benzen 5,5. Gitu. Jadi kalau selain air biasanya di soal ada. Tapi kalau dia air ya udah berarti pakainya 0 ya. Oke, kalau yang soal ini gimana? Ada yang bisa soal ini?
Oke, sudah ada yang jawab. Oke, nanti kita cek ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, sekarang kita cek. Yang sudah jawab, silakan diperhatikan ya. Benar nggak nih jawabannya? Oke, untuk soal yang ini ngomonginnya tentang membeku, titik beku ya kan, berarti pakai delta TF. Delta TF sama dengan M dikali KF. Nah, kita perlu cari dulu nilai delta TF-nya. Karena nilai delta TF ini baru penurunannya, berarti ya, kita bisa cari dari titik beku murni dikurangi dengan titik beku larutan. Jadi kita cari selisihnya aja nih, cari selisihnya. Molaritasnya massa per ml kali 1000 P biasa dikali KF, masukin angkanya. Nah, ini titik beku murninya di sini diketahui 5,5. Jadi tergantung ya. Kalau nggak diketahui, kalau bukan air biasa diketahui. Di sini ada 5,5. Kemudian titik beku si larutannya 0,9, masanya 23, pelarutnya 200 kali KF-nya 5,12. Nah, tinggal dihitung deh, dapat 4,6 sama dengan sekian. Ada semua di sini ya. Misalkan hitungnya dari MR deh. Tinggal dihitung MR-nya. Ini kalau mau main coret-coretan boleh 46 sama 23 dapatnya 2. 5 kali 512 dapatnya 256. 256 dibagi 2 jadi 128. Oke, benar ya yang udah jawab. Benar semua tuh yang udah jawab kayaknya ya. Oke, benar 128. Jadi jawabannya yang B. Bisa? Soal yang ini bisa? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini elektrolit nih. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan sebanyak 0,2 mol zat elektrolit biner dalam 200 gram air. Jika zat tersebut terionisasi sebesar 80%, titik didih larutannya adalah berapa gitu ya. Ini bisa nggak? Oke, sudah ada yang jawab sepertinya. Yang jawab benar semua. Nanti kita cek ya, benar nggak? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Titik didih. Berarti kita pakai delta TB ya. Kita pakai rumus yang delta TB. Nah, kita mulai dari sini. Elektrolit biner. Apa sih elektrolit biner? Elektrolit biner itu berarti nilai N-nya sama dengan 2. Biner ya. Bi itu berarti 2. Kalau 3 apa? Kalau 3 Turner ya. Kalau Turner berarti N-nya 3. Oke, kemudian masukin rumus aja udah. Delta TBM kali KB kali I. Kenapa muncul I? Karena elektrolit. Ya, ada I-nya karena di sini elektrolit. Ya, tinggal masukin deh angkanya. Untuk molalitasnya biasanya kan berarti kita pakainya massa per mR ya. Massa per mR itu kan sama dengan mol. Sini udah ada molnya, jadi ya udah langsung aja. Mol dikali 1000 per P kali KB kali 1 plus N min 1 kali alfa. Masukin deh angkanya. Molnya 0,2, kemudian P-nya 200, KB-nya 0,52, 1 ditambah 2, 2-nya N-nya ya ini ya, dikali
0,8. 0,8 dari mana? Dari 80%. Dan dia terionisasi 80%. Berarti ini nilai alfanya. 80 per 100 ya. Persen berarti kan per 100. Jadi 80 per 100, 0,8. Dia tinggal hitung deh. 0,2 kali 5 dikali 0,52 kali ini dapatnya 1,8. Jadi ini dapat delta TB-nya 0,936. Nah, karena yang ditanya adalah titik didihnya, berarti cari titik didihnya ya, ditambah 100. Jadinya 100,94. Jawabannya benar ya, yang C. Yang masih salah, nah dilihat lagi kira-kira salahnya di mana. Yang salah sepertinya kurang dikali I ya. Jadi hati-hati ada I-nya. Gitu. Mungkin kalau ada alfa, di sini kan ada terionisasi sebesar, oh berarti kita pakai I. Walaupun misalkan di situ nggak diketahui ada elektrolit, nggak ada tulisan elektrolitnya ya. Tapi kalau ada nilai alfa, berarti kita pakai I. Ada yang nanya yang ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa ya? Oke, nggak ada. Berarti kita lanjutkan. Soal berikutnya. Kita ke yang lain aja deh. Ke yang ini. Oke, ini soal terakhir sepertinya. Ya. Pada suhu yang sama, larutan glukosa 0,8 molar ternyata isotonik dengan X gram KCl dalam 500 ml larutannya. Maka nilai X-nya berapa? Yang ini jawabannya apa? Berapa nilai X? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Sudah ada beberapa yang jawab. Nanti kita cek ya, benar atau enggak. Jawabannya variasi nih, beda-beda semua nih. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Variasi sekali ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Pertama kita harus tahu dulu nih, kita pakainya apa. Di sini ada kata-kata isotonik. Ya, isotonik. Apa itu isotonik? Yang namanya isotonik itu berarti tekanan osmosisnya sama. Ya, ini berarti tekanan osmosisnya sama nih, diingat-ingat. Isotonik berarti tekanan osmosis sama. Nah, berarti karena tekanan osmosisnya sama, nilai Pi-nya, tekanan osmotik glukosa, itu sama dengan tekanan osmotik dari KCl. Ya, sama. Masukin rumusnya. Nilai Pi rumusnya MRT. MRT untuk KCl, hati-hati, dia garam. Berarti elektrolit. Harus kita kalikan I. Harus dikalikan nilai I-nya. Nah, karena di sini kita membandingkan antara si glukosa dengan KCl, nilai tekanan osmosisnya, ada nilai RT di sini, dan nilai RT itu selalu sama, bukan selalu sama ya, nilai R dan T-nya dalam kondisi yang sama, ya RT-nya dia kondisinya sama, berarti ya udah coret aja gitu, kita nggak butuh itu. Ya, R tetapan pasti sama, P-nya dalam kondisi yang sama. Jadi yaudah kita buang. Maka nilai yang kita pakai cukup nilai M sama nilai I-nya aja. Tinggal masukin M-nya 0,8 untuk si glukosa, 0,8 molar. Kemudian di sini
molaritasnya ada yang kurang nih. Sebentar. Wah, kakak salah ngitung nih kayaknya. Molaritas massa per ml dikali 1000 per V ya. Ini 1000 per V-nya kurang nih. Sebentar. Jadi di sini masih kita kalikan 1000. Masih dikali 1000. Nanti yang kakak share ke kalian yang benar ya slide-nya ya. Nanti ini kakak share. Oke, revisi dulu. Ini 1000 per volume. Maaf ya, ini buat coret-coretan aja. Nanti kakak share yang benernya. Nah, kemudian ya udah tinggal masukin aja nih. Volumenya kita bisa langsung masukin aja ya. Jadinya 0,8, masanya kita cari 74,5 mR-nya dikali I-nya 2, KCl, K-nya 1, Cl-nya 1, dikali, nah ini lupa, di sininya nih, kurang berarti. Dikali 1000 per volumenya 500, berarti 1000 bagi 500 dapatnya 2 lagi di sini ya. Oke, berarti masanya berapa? Nah, salah ngitung nih. 2 kali 2, 4. 4 dibagi, ini bisa kita coret nih ya. 2 sama 2, ini kan dapatnya 4. 8 dibagi 4, itu dapatnya 2. Berarti masanya 74,5 dikali 0,2. 74 dikali 2. Kali 2 berarti dapat yang D ya, 14,9. Jawabannya harusnya yang D. Nah, ini kakak di sini salah nih. Ini salah nih ya. Slide-nya salah. Harusnya dikali lagi. Gitu. Nanti direvisi ya slide-nya. Nanti kakak revisi. Ini salah. Ini nggak usah dimunculin ya. Ini aja. Nanti slide-nya ya insya Allah kakak bagikan ya. Slide-nya nanti kakak bagikan. Ini yang kakak bagikan nanti kakak revisi dulu ini. Volume. Kak ingin bertanya volumenya keduanya dicoret. Untuk volume di sini kan kalau untuk yang glukosa dia udah dalam bentuk molaritas. Ya. Ini kan udah dalam bentuk molaritas ini. Ya, berarti nggak usah dicoret lagi. Yang ini tetap kita pakai volumenya karena belum molaritas. Apa? Lagi les. Ada ya nanti slide-nya kakak share ya. Nanti biasanya sih di-share-nya di Telegram biasanya. Kayaknya sih karena kakak nggak gabung di situ. Nanti kakak kasih ke kakak hostnya, nanti biar dari kakak hostnya yang share ya. Nanti ini kakak perbaiki dulu untuk pembahasannya. Nemu soal, terus ada M per M. M per M itu mungkin maksudnya massa per massa. Mungkin ya, mungkin maksudnya massa per massa. Kakak nggak tahu soalnya, jadi nggak agak harus ngebayangin gitu. Biasanya kalau M per M berarti massa per massa. Biasanya sih W per W ya, massa per massanya W per W. Tapi bisa jadi M per M dia pakainya massa juga, massanya M per M. Kalau M per M berarti dia nunjukin persentase, misalnya 80% M per M KCl, berarti massa KCl-nya 80 gram kurang lebih, dan sisanya adalah massa pelarut, kayak gitu. Jadi dia persentase biasanya, kalau M per M. Misalkan 200 M per M. 200 M per M. Ada soalnya nggak? Mungkin kalau lihat soalnya lebih mudah dipahami. Untuk Nabil, kenapa glukosanya kenapa nggak dikali I? Kenapa glukosa nggak dikali I? Karena glukosa non-elektrolit. Dia non-elektrolit ya. Kalau mau dikali I ya boleh, tapi kalinya kan 1, jadi nggak ngefek. Yang elektrolit cuma KCl, glukosa non.
Cara bedain larutan elektrolit dan elektrolit gimana? Tadi ya, tinggal lihat dia masuknya apa. Apakah asam, basa, garam, atau selain itu. Kalau asam, basa, garam berarti dia elektrolit. Kalau bukan itu berarti dia non-elektrolit. Tahu dia asam, basa, garam gimana? Kalau untuk asam, basa, hafalin aja gitu ya. Kalau untuk garam, karena garam biasanya terdiri dari logam non-logam, berarti kalau ada logamnya bisa jadi dia garam. Itu nih kan ada K. Logam biasanya golongan 1, 2 ya, golongan 1, 2, 3 lah gitu sama L. Kalau ada golongan 1, 2, 3 biasanya dia garam. Ini kan ada K golongan 1 kan. Oh berarti ada logam, Cl non logam, berarti garam. Begitu. Oke, itu ya. Cukup sampai sini sepertinya. Udah 1 jam kita bersama. 17.50. Sampai sini dulu untuk pertemuan kita, untuk materinya. Setelah ini ada ambis ekstra nggak ya? Yang ambis ekstra kalian lagi bukan sih? Kakak lupa kelasnya gitu ya. Nanti untuk ambis ekstra kita masih akan bahas ini juga, ngomongin soal-soal juga gitu ya, soal-soal koligatif sama konsentrasi larutan. Ini kita akan latihan soal lagi nanti ya. Baik, Kak, cukupkan dulu untuk sementara. Sekarang kita Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya semuanya ya. Waalaikumsalam, makasih banyak Kak. Oke, silakan kakak hostnya, karena sudah kembali, kakak kembalikan ke kakak host yang aslinya ya. Terima kasih Kak Amar atas materinya hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi di sesi live class kali ini. Nanti kita lanjut di jam 18.30 di sesi ambis ekstra untuk pelajaran kimia juga bersama Kak Amar. Untuk yang belum absen, jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.